Nama saya Igede Edi Budi Putra. Saya alumni Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2011 itu S1, kemudian melanjutkan jenjang strata 2 di Fakultas Hukum Universitas Udayana itu tamat tahun 2015. Nah, kemudian dalam prosesnya saat sekolah S2, studi S2, saya sempat magang di LBH di Karangasem. Kemudian setelah saya magang tamat S2, kemudian saya mengajar di Universitas Mahira Data di Fakultas Hukum. Kemudian saya juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Unjindre hingga sampai dengan saat ini, per tahun 2016 sampai dengan saat ini saya juga sebagai lawyer di lembaga bantuan hukum juga, seperti itu. Oke, kalau perbedaan antara LBH dengan kantor hukum, biasanya kantor hukum sifatnya profit ya, di kantor hukum itu profit. Kemudian kalau LBH itu dia cenderung lebih kepada membantu masyarakat yang dalam tanda kutip faktor ekonominya, dari sisi ekonomi itu dia bantuan hukum yang membantu masyarakat, biasanya masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum. Itu yang membedakan antara kantor hukum dengan LBH. LBH itu menjadi penting guna bagi mereka yang dari faktor ekonominya itu kurang, itu untuk mampu mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Jadi itu pentingnya LBH. Dan di satu sisi LBH juga sering bukan hanya dia sebagai pendamping masyarakat dalam artian untuk berperkara. Nah, peran LBH ini juga penting untuk mensosialisasikan, karena di dalam LBH itu sendiri nantinya itu ada yang namanya kegiatan penyuluhan. Nah, di sana dapat memberikan kesempatan bagi para advokat atau bagi para calon advokat atau mahasiswa hukum untuk magang dan mengetahui hukum secara praktek maupun menyampaikan atau mensosialisasikan hukum itu sendiri kepada masyarakat. Karena kebanyakan peran LBH itu adalah masuk kepada lapisan masyarakat yang paling bawah. Ini bukan tataran yang lebih tinggi, tapi mereka masyarakat yang lebih bawah inilah yang biasanya LBH itu masuknya di sana. Kita akan bertemu dengan masyarakat awam yang menggunakan persoalan hukum, kemudian LBH juga dapat melakukan penyuluhan ke masyarakat. Jadi seolah antara masyarakat dengan LBH itu tidak ada batasnya, tidak ada jarak yang bisa ke sana. Kemudian kalau LBH karena biasanya yang magang di sana adalah mereka yang tempaan prosesnya tidak melihat profit, sehingga proses pembentukannya mereka itu benar-benar ideal dalam artian mereka berproses dari awal, dari melakukan penyuluhan hukumnya, kemudian sampai akhirnya mereka melakukan pendampingan dan pembelaan terhadap masyarakat yang dalam tanda kutip strata sosialnya di bawah. Karena masyarakat yang seperti itu yang pemahaman soal hukumnya kurang. Jadi LBH itu menjadi penting karena LBH itu dia membantu masyarakat kecil. Nah, kenapa masyarakat kecil ini perlu dibantu? Karena banyak daripada masyarakat kecil ini yang tidak tahu bagaimana cara untuk menuang atau menyampaikan persoalan mereka.
seringkali yang tidak mengetahui ini justru menjadi korban kembali lagi dari suatu peristiwa hukum itu sendiri. Nah, oleh karenanya LBH ini hadir ke hadapan masyarakat di satu sisi adalah untuk membantu masyarakat kecil yang dari sisi ekonomi kurang, sehingga mereka dapat menyalurkan atau dapat membela hak-hak dan kepentingannya. Itu sih peran penting daripada suatu LBH yang dalam hal ini LBH yang sifatnya pro bono dan pro bono. Kalau memang memerlukan bantuan hukum, itu dapat menghubungi kantor hukum maupun lembaga-lembaga hukum yang mana itu tersedia di mana-mana. Sekarang sudah banyak